Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Noni Afrianti akan akan menjelaskan mengenai rumusan moderasi beragama. Nah, dalam rumusan moderasi beragama ini akan ada 3 hal yang dijelaskan, yaitu definisinya, yang kedua indikator dikatakan penguatan dari moderasi beragama itu dikatakan berhasil, dan yang ketiga adalah muatan pesan yang digaungkan dalam moderasi beragama. Nah, yang pertama, definisi dari moderasi beragama adalah secara bahasa berarti moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Terus juga dalam bahasa Arab itu adalah padanan moderasi wasatiyah atau wasat yang berarti itu adalah tengah-tengah. Nah, al-wasatiyah ini sebagaimana terekam dalam Al-Baqarah ayat 143 yang artinya adalah dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindah kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Baik, selanjutnya itu kata moderasi ketika disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama. Nah, istilah moderasi beragama ini merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa definisi dari moderasi beragama adalah sebagai upaya yang meyakini secara absolut ajaran agama yang kita yakini dan memberikan ruang terhadap agama yang diyakini oleh orang lain. Dan juga bahwa dalam kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti yang ada di Indonesia ini, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan di mana warga masyarakat apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar berlatih atau melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara masyarakat. Nah, dalam kata moderasi, ketika kita setelah memahami dari pengertian dari moderasi beragama ini, bahwa jelas bahwa moderasi beragama ini bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengalaman kita. Nah, ini seperti yang poin pertama adalah moderasi beragama bukanlah upaya untuk memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama agar tidak terjebak dalam ekstremitas, karena pada hakikatnya semua agama itu adalah sudah moderat. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi, kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional atau global. Nah, selanjutnya setelah kita pahami apa sebenarnya pengertian dari moderasi, bagaimana moderasi agama yang bukan artinya kita memoderasi agama, tapi cara memoderasi dari sikap kita dalam beragama, dalam pemahaman kita, pengalaman kita dalam beragama, bukan moderasi agama ya. Nah, terus kita sudah ketahui pengertian dari moderasi, maka ada juga lawan dari kata moderasi, yaitu tatoruf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, dan eksesif. Bisa juga dalam pengertiannya itu adalah berlebihan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi adalah kunci dari moderasi agama ini adalah bisa terciptanya kerukunan yang ini akan menghindari kita dari terjebaknya terhadap ekstremitas. Oke, selanjutnya, maka kita kembali lagi bahwa ketika kita sudah dikatakan tidak moderat, berarti kita tatoruf. Tatoruf berarti ekstrim, radikal, sehingga jauh dari kata moderat. Oke. Nah, sekarang kita sebelum merujuk orang itu moderat,
atau tidak ya, ekstrim atau tidak ya gitu ya. Jadi kita pahami dulu ada tiga indikator ukuran seseorang itu dikatakan ekstrim atau tidak moderat. Yang pertama, dia sudah mencederai nilai luhur kemanusiaan. Dan yang kedua, dia melabrak kesepakatan bersama secara sepihak. Dan yang ketiga, melanggar ketentuan hukum. Nah, ini yang dikatakan yang pertama itu adalah ketika dia mencederai nilai luhur kemanusiaan adalah ketika cara pandang, sikap, praktik keagamaan seseorang dapat dianggap ekstrim, kalau atas nama agama ia justru mencederai nilai luhur kemanusiaan. Sedangkan menjaga dan melindungi harkat kemanusiaan itu adalah salah satu dari esensi ajaran agama. Oke, selanjutnya itu ada yang kedua, itu adalah melabrak kesepakatan bersama secara sepihak. Nah, dalam hal ini artinya adalah cara pandang, sikap, dan praktek keagamaan seseorang juga dapat dianggap ekstrim kalau atas nama agama ia malah secara sepihak melabrak kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini konteksnya di Indonesia adalah kita semua sudah menyepakati bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dasar kesepakatan berbangsa yang nilainya juga diambil dari nilai luhur agama. Nah, jadi ketika dia sudah melabrak kesepakatan ini, bisa dikatakan dia tidak moderat. Terus selanjutnya yang ketiga adalah melanggar ketentuan hukum. Cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang dapat dianggap ekstrim kalau atas nama agama ia justru melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara guna mewujudkan ketertiban sosial dan kemaslahatan sosial. Nah, semoga kita terhindar dari sikap yang tidak moderat atau ekstrim ini ya. Nah, selanjutnya indikator. Nah, ketika terjadi banyak ada perkara mengenai indikator dari moderasi beragama atau jauhnya dari moderasi kita dalam beragama, maka banyak kegiatan yang dilakukan oleh beberapa universitas atau beberapa lembaga untuk melakukan penguatan dalam moderasi beragama. Nah, ini ada indikator, 4 indikator yang menyatakan bahwa ketika penguatan moderasi beragama itu dikatakan berhasil, itu sudah memenuhi 4 indikator ini. Yang pertama, dia sudah memiliki komitmen kebangsaan, terus juga toleransi, terus juga anti kekerasan, dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Nah, maksudnya dari komitmen kebangsaan ini adalah keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan juga dapat diterjemahkan sebagai cinta tanah air. Baik, selanjutnya itu adalah toleransi. Toleransi adalah keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya sikap saling menghormati perbedaan, memberi ruang untuk keyakinan yang lain, terus untuk mengekspresikan keyakinannya dan untuk menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama. Oke, terus yang ketiga itu ada anti kekerasan. Nah, keberhasilan moderasi beragama itu dapat diukur juga dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan ciri kekerasan, baik secara fisik ataupun verbal, yang menyusung perubahan yang diinginkan, dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi. Nah, keberhasilan moderasi beragama dikatakan berhasil atau dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah penguatan terhadap moderasi beragama itu harus terus digaungkan agar khalayak memiliki pemahaman yang sama bahwa moderasi beragama bukan perkara upaya memoderasi agama, karena pada hakikatnya semua agama itu sudah moderat, melainkan upaya memoderasi pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama agar tidak terjebak dalam ekstremitas. Jadi kenapa penguatan moderasi itu perlu selalu dilaksanakan? Ini agar meluruskan pemahaman bahwa moderasi agama itu bukan perkara kita memoderasi agama atau menengahkan agama atau seperti apalah. Akan tetapi kita mengetahui hakikat bahwa upaya ini adalah memoderasikan pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama agar tidak terjebak pada
kita yang benar, orang yang salah, ya terlalu ekstrim gitu. Nah, yang terakhir ada yang poin ketiga itu ada tujuan muatan pesan atau 7 muatan pesan keagamaan dalam menggaungkan moderasi beragama. Yang pertama ada menjaga keselamatan jiwa, yang kedua menjunjung tinggi keadaban mulia, yang ketiga menghormati harkat martabat kemanusiaan, yang keempat memperkuat nilai moderat, yang kelima mewujudkan perdamaian, yang keenam menghargai kemajemukan, dan yang terakhir adalah menaati komitmen bersama. Baik, yang pertama maksudnya adalah dari menjaga keselamatan jiwa adalah setiap umat beragama itu harus berupaya mencegah hal-hal yang buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang atau jiwa manusia. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi keadaban mulia. Setiap umat beragama juga harus menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia. Dan yang ketiga adalah menghormati harkat martabat kemanusiaan. Setiap umat beragama itu harus mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki, perempuan, atau dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. Yang keempat, memperkuat nilai moderat. Jadi setiap umat beragama harus mempromosikan dan mengejawantahkan pengalaman cara pandang, sikap, dan praktek keagamaan jalan tengah yang moderat. Nah, yang kelima itu mewujudkan perdamaian. Setiap umat beragama itu harus menebarkan kebajikan dan kedamaian. Dengan demikian dia dapat mengatasi konflik dan prinsip-prinsip dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi. Nah, yang keenam itu ada menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Setiap umat beragama harus menerima keagamaan setiap anugerah dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan. Yang terakhir itu ada menaati komitmen berbangsa. Setiap umat beragama harus menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara. Baik, itulah penjelasan saya dari rumusan moderasi beragama yang ada dari pengertiannya tadi. Jadi moderasi beragama itu bukan memoderatkan atau memoderasikan agama, tapi kita memoderasikan pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama dan pemahaman kita terhadap agama. Baik, itu saja presentasi saya, penjelasan saya mengenai moderasi beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.